Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Customer Consultant Elsevier Southeast Asia yang sangat saya cintai dan saya banggakan menjadi mahasiswa. Kepada Bapak Johan, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hana. Tentunya terima kasih sekali Pak Science Direct. Ini agenda kita, jadi mungkin yang pertama adalah Selanjutnya adalah sampailah kita pada penghujung acara. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber. Ya, acara akan segera dimulai. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat, Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Bapak Dr. Andes Kuncoro, Gedip SC PhD APT. Yang terhormat, para Wakil Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Yang terhormat, Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Bapak Vincentius Widya Iswara MA. Yang terhormat, para Dekan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Yang kami hormati, narasumber kegiatan Advancing Your Research and Learning Using Elsevier's Science Direct, Bapak Johan Yang. Yang kami hormati, para dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Yang kami banggakan, seluruh pustakawan perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan yang terkasih, rekan-rekan mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di kampus Dinoyo, Kalijudan, Pakuwon, serta Madiun yang saat ini telah bergabung bersama melalui Zoom. Selamat bergabung kami sampaikan bagi rekan-rekan mahasiswa peserta workshop Advancing Your Research and Learning Using Elsevier's Science Direct, Senin 21 Februari 2022. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa ya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan, saya Hana Lisbeth Panjaitan, selaku staf pelayanan teknis di Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang pada kesempatan kali ini bertugas memandu jalannya acara. Sebelum workshop dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib workshop siang ini. 1. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan saat mengikuti workshop. 2. Workshop akan dimulai saat ini dengan keterlambatan join meeting Zoom maksimal 15 menit dan link akan panitia log. Jika terlambat untuk join, maka e-sertifikat tidak diberikan. 3. Peserta mengaktifkan mode mute selama sesi workshop, sehingga tidak mengganggu jalannya workshop. Mode unmute dilakukan hanya apabila diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab. 4. Peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan dibahas oleh narasumber secara berurutan. 5. Peserta yang tidak mengikuti workshop sampai akhir acara tidak akan mendapatkan e-sertifikat. 6. Link e-sertifikat akan dibagikan melalui kolom chat di akhir acara. 7. Peserta yang terindikasi mengganggu jalannya proses workshop akan langsung dikeluarkan dari kegiatan workshop tanpa peringatan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, tema workshop kita pada hari ini adalah Advancing Your Research and Learning Using Elsevier's Science Direct. Sekedar informasi bahwa sejak bulan Februari 2022, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah melanggan Science Direct. Dan pada hari ini, diadakan pelatihan cara penggunaan dan pemanfaatan Science Direct untuk mendukung pengajaran dan penelitian.
Rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kami sampaikan pula selain mendapatkan informasi, bagi rekan-rekan mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan hari ini, juga akan mendapatkan poin kegiatan kemahasiswaan dan juga e-sertifikat bagi yang mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan follow Instagram Perpustakaan Library WMSCU atau juga dapat melalui Facebook Unika Widya Mandala. Adapun susunan acara kita pada hari ini meliputi 1. Pembukaan, 2. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Nimas, 3. Sambutan Rektor Unika Widya Mandala oleh Pak Kuncoro, 4. Pemaparan materi oleh narasumber, 5. Sesi tanya jawab, 6. Mengisi evaluasi dan presensi, dan 7. Penutup. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, sebelum kita memulai rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nimas. Kepada Ibu Nimas kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Hana. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan tentunya teman-teman BIMEDS yang terkasih. Sebelum kita memulai atau memasuki acara inti pada siang hari ini, maka mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, dan doa pada siang hari ini akan saya pimpin secara Katolik, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu dan teman-teman BIMEDS yang beragama lain. Kami persilahkan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh hadir dalam acara workshop Advancing Your Research and Learning Using Elsevier Science Direct. Tuhan, siang hari ini kami akan memulai acara workshop, maka hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah jalannya workshop kami ini, mulai dari awal sampai dengan selesai. Berikanlah kepada kami pemikiran dan petunjuk agar ilmu yang kami dapatkan pada siang hari ini bermanfaat bagi berkembangnya pengajaran dan penelitian seluruh sivitas akademika Unika Widya Mandala, Surabaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nimas yang sudah memimpin dalam doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kepada Pak Kuncoro kami persilakan. Terima kasih Bu Hana yang sangat saya hormati. Pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Juan Jiang, Customer Consultant Elsevier Southeast Asia, yang sangat saya cintai dan saya banggakan, adik-adik mahasiswa, para pimpinan unit kerja, dan juga seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Sungguh luar biasa, hari ini kita semua berkumpul bersama untuk belajar di dalam kegiatan workshop dengan tema Advancing Your Research and Learning Using Elsevier Science Direct. Yang tentunya sungguh membawa perguruan tinggi kita untuk lebih mampu menghantarkan para mahasiswa dan juga meningkatkan kompetensi para dosennya dan tenaga kependidikan, dan yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan perguruan tinggi ini kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders-nya. Dalam indikator kinerja utama perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754/P/2020 tentang indikator kinerja utama, paling tidak bagi mahasiswa saya ingin meng-highlight indikator kinerja nomor 1, yaitu mengenai kesiapan kerja lulusan, khususnya mereka bukan hanya yang mendapatkan pekerjaan dan menjadi wira swasta, terutama yang ingin melanjutkan studi. Dan tentunya membutuhkan modal dasar, membutuhkan
kapital ya, untuk bisa diterima di berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Dan tentunya harus ditunjukkan salah satunya dengan produktivitas karya, baik yang dikerjakan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, maupun pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan keterlibatan di dalam penelitian dosen. Yang kedua adalah indikator kinerja utama kelima, yaitu penerapan riset dosen yang diukur dengan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Sehingga kata kunci mendapat rekognisi menjadi satu hal yang sangat penting untuk mengatakan bahwa karya atau luaran itu memiliki tingkat kesiapan teknologi atau technology readiness level yang medium atau bahkan tinggi. Karena diukur dari indeks citasi dari satu basis data jurnal bereputasi dan berfaktor dampak yang ada di dunia ini yang relatively well standardized. Khususnya yang di bidang sains, tetapi tidak menutup kemungkinan juga sudah diikuti oleh bidang social science, arts, and humanities. Oleh karena itulah, pada siang hari ini kita semua belajar bersama dari Pak Johan mengenai database Elsevier Science Direct yang tentunya sangat memudahkan kita semua untuk bisa melakukan penelusuran. Karena pada dasarnya muara dari penelitian itu adalah selalu belajar dari penelitian-penelitian sebelumnya di bidang yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Sehingga kita bisa melihat peluang dan potensi serta tingkat kebaruan atau inovasi, novelty dari satu kegiatan penelitian yang kita akan lakukan. Sehingga hal itu akan memungkinkan hasil-hasil yang kita dapatkan dari penelitian itu pasti akan memiliki nilai manfaat yang besar. Dan oleh sebab itu, kriteria-kriteria rekognisi seperti terindeks pada lembaga global yang bereputasi, kemudian didiseminasikan, kalau dulu mungkin sering dengan konferensi atau seminar, dan sekarang dengan adanya pandemi tentu di dalam artikel jurnal dan juga mendapatkan rekognisi yang lebih besar oleh kementerian dalam pengusulan jabatan akademik dosen. Selain itu, buah-buah pikiran yang didiseminasi dalam bentuk artikel ilmiah itu juga memungkinkan untuk dibaca, disitasi, bahkan dilanjutkan penelitiannya oleh peneliti-peneliti atau kelompok peneliti di belahan dunia manapun. Dan itulah yang membuat bagaimana karya-karya yang kita lakukan sungguh memiliki nilai dampak yang lebih besar. Oleh sebab itu, sekali lagi terima kasih kepada Elsevier dan juga Pak Johan Jiang dalam kesempatan siang hari ini untuk berbagi bersama dengan kami, sehingga hal yang terkait yang kali ini mungkin para dekan sudah menerima surat-surat pernyataan fakta integritas untuk bisa mendorong dan mengajak para mahasiswanya, para dosennya untuk menggunakan dan memanfaatkan jurnal-jurnal yang terdapat, artikel-artikel yang terdapat di dalam jurnal-jurnal bereputasi yang ada di dalam Science Direct itu bisa dimanfaatkan. Dan ini dinyatakan dengan jumlah artikel yang wajib diunduh di dalam setiap tahun langganan terhitung mulai 1 Maret hingga 28 Februari tahun depan. Sehingga sungguh kita menggunakan ini bukan hanya sebagai, dan tentu bukan sebagai cost center, tetapi long term investment, di mana sungguh setiap insan yang terlibat di dalam pengunduhan artikel, membaca, mengkritisi, melakukan journal club dan diskusi-diskusi, saya yakin bahwa itu akan menghasilkan ide dan gagasan-gagasan penelitian yang terkini, yang membuat kita semakin berdampak sebagai seorang peneliti, dosen yang profesional dan sekaligus pendidik profesional dan ilmuwan. Sekali lagi, semoga kesempatan siang hari ini sungguh bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh setiap yang hadir hingga acara ini berakhir dan memungkinkan kita untuk memakai fasilitas ini seoptimal mungkin sehingga tidak dipandang sebagai cost center tetapi long term investment untuk semua yang kita lakukan
tidak murah tetapi berdampak luas bagi peningkatan karier dosen, mahasiswa, dan juga lembaga pendidikan yang memiliki misi untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan setelah menemukan dan menggali kebenaran relatif ilmiah yang semuanya tentu menggunakan sarana yang disebut dengan publikasi. Demikian dari saya. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan workshop ini dan semoga bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti, itu yang paling penting ya, ditindaklanjuti dengan mendiseminasikan hal-hal yang Anda ketahui kepada para mahasiswa yang bukan hanya mengerjakan tugas akhir, tetapi juga mulai semester-semester awal, sehingga mereka sungguh menggunakan referensi sebagai dasar untuk berpikir logis di dalam menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapinya. Tuhan memberkati Anda semua. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih kepada Pak Kunchoro untuk kata sambutannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Johan Yang, selaku Customer Consultant Elsevier Southeast Asia. Kepada Bapak Johan, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hana. Tentunya terima kasih sekali untuk Pak Kunchoro yang sudah membuka untuk acara workshop kita ya pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan terima kasih juga untuk sambutannya. Tentu kepada Bapak, Ibu, Wakil Rektor juga, para dekan, para dosen, dan tentunya para pustakawan. Dan satu lagi adalah kepada para mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung juga di siang hari ini. Jadi selamat datang. Ya, semoga siang hari ini ya nanti sesuai tadi ya dengan pengarahan juga dari Pak Kunchoro bahwa kita di sini bisa sama-sama untuk menguasai salah satu bentuk ya upaya yang sudah dilakukan oleh universitas supaya nanti hasil-hasil penelitian dari Bapak Ibu semuanya termasuk rekan-rekan mahasiswa juga ya itu bisa meningkat secara kualitasnya ya. Nah, nanti kita akan langsung melakukan eksplorasi terhadap Science Direct ini. Nah, namun sebelumnya ya pastinya perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya adalah Johan Yang, saya adalah Customer Consultant untuk Elsevier Southeast Asia. Nah, kebetulan karena saya juga orang Indonesia, jadi saya bisa membawakan materi ini dalam bahasa Indonesia. Ya, saya join Bapak Ibu ya dari Jakarta, dari rumah sendiri, karena mungkin di sini juga sebagian Bapak Ibu ya juga ikutnya dari rumah, ya rekan-rekan mahasiswa juga. Nanti tidak perlu khawatir ya, karena Science Direct ini juga bisa diakses baik di lingkungan kampus maupun di rumah masing-masing. Ya, nanti kita akan eksplorasi bagaimana cara memanfaatkannya. Oke, nah ini langsung saja saya share screen saya. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi sesuai dengan topik kita ya, advancing your research ya, nanti using Science Direct. Oke. Ini agenda kita, jadi mungkin yang pertama adalah saya mungkin memperkenalkan dulu ya mengenai Elsevier, karena mungkin di sini kalau Bapak Ibu dosen mungkin sudah familiar, tapi untuk rekan-rekan mahasiswa yang agak-agak bingung begitu ya, apa hubungannya Elsevier, Science Direct, dan sebagainya, nanti mungkin saya bisa kenalkan dulu, kemudian berikutnya kita langsung masuk ke topik kita, yaitu tentang bagaimana nanti bisa menggunakan Science Direct ini untuk mencari artikel-artikel penelitian. Ya. Dan kemudian selain artikel penelitian, sebenarnya Science Direct ini juga bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mencari jurnal. Ya, jurnal-jurnal dari terbitan Elsevier. Nah, nanti setelahnya tentu kita akan punya waktu yang cukup untuk melakukan diskusi, tanya-jawab, jadi silahkan nanti Bapak Ibu ya akan dipandu juga oleh Bu Hana dalam sesi Q&A nanti ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ya, kita akan kenalan dulu dengan Elsevier. Nah, supaya Bapak Ibu bisa lebih familiar begitu ya, apa hubungannya Elsevier, Science Direct dan sebagainya. Kadang-kadang agak-agak membingungkan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi Elsevier pada awal sekali ya, ini adalah satu perusahaan
yang sebenarnya usianya sudah sangat-sangat senior begitu ya, karena sebenarnya sudah ada sejak tahun 1580. Kita belum ada yang lahir Bapak Ibu ya. Jadi sudah ratusan tahun usianya. Nah, pertama kali Elsevier itu berdiri, nah Elsevier ini adalah penerbit. Jadi kita menerbitkan penelitian-penelitian pada masa tersebut, ya itu kita peneliti-peneliti yang kita terbitkan itu semuanya dari Eropa pada awal mulanya. Ya, nah contohnya dari Galileo, Erasmus, Descartes, Alexander Fleming, Julius Verne dan lain sebagainya. Nama-nama yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Nah, termasuk ini yang di sebelah kanan. Ini adalah karyanya Galileo tentang bumi itu ternyata bukan pusat tata surya. Nah, itu dipublikasikan ya oleh Elsevier juga ya kita yang publish begitu ya, lalu disebarkan sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Nah, dari sanalah berbagai macam ya peneliti-peneliti lain ya juga mempercayai Elsevier untuk menerbitkan penelitian-penelitian mereka begitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau nanti berkesempatan, karena ini perusahaan yang sudah memang sangat senior begitu ya, sudah ada sejarahnya, legasinya. Kalau nanti Bapak Ibu berkesempatan ke Belanda, nah di situ kami punya museumnya Elsevier, karena ini pertama kali memang dimulainya di Belanda. Jadi di Amsterdam itu ada museum di mana bisa dikunjungi juga dan bisa melihat karya-karya penelitian-penelitian pada masa-masa tersebut. Ya. Nah, ini contoh lain lagi, penelitian yang dipublikasikan juga, ini adalah dari F. Schneider and A. Merkel. Nah, Merkel itu Angela Merkel, Bapak Ibu ya, mantan Kanselir Jerman yang baru saja digantikan begitu ya. Nah, ini tahun 1989, beliau menghasilkan satu penelitian, ya ini di bidangnya adalah di kimia, begitu ya. Judulnya The Lowest Bound States of Triplet. Jadi beliau pun tahun 89 itu mempercayai Elsevier untuk menerbitkan penelitiannya. Nah, kalau yang ini mungkin akan familiar terutama untuk rekan-rekan mahasiswa. Ya, ada satu penelitian judulnya The Anatomy of Large Scale Hypertextual Web Search Engine. Nah, penelitian ini penulisnya adalah Sergey Brin dan Lawrence Page. Terbitnya tahun 98 ya, di satu jurnal yang namanya Computer Networks and ISDN System. Nah, kalau tadi mendengar namanya Sergey Brin dan Lawrence Page, mungkin sudah tidak asing lagi begitu ya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya adalah founder dan co-founder dari Google. Ya, jadi Google tahun 98 ini founder dan co-foundernya mereka membuat satu paper ya, satu karya ilmiah tentang eksperimen mereka. Ya, yang waktu itu ya mereka sudah namakan Google begitu. Jadi mereka ceritakan bagaimana Google ini bekerja ya dan itu merupakan hasil produk ya, hasil luaran dari penelitian yang mereka lakukan untuk web search engine. Ya, bahkan ternyata kita bisa lihat ya perusahaan yang sekarang sudah sangat besar seperti Google pun mereka sebenarnya memulai juga ya dari mengeluarkan hasil-hasil penelitian mereka dan waktu itu juga mereka mempercayai Elsevier. Kita juga sangat beruntung karena sejak tahun 2000 sampai sekarang ya kita menerbitkan 99% hasil karya dari penerima Nobel di berbagai bidang. Ya. Nah, selain penerbit, jadi sampai sekarang kita masih menerbitkan penelitian ya. Namun selain sebagai penerbit, kita juga kemudian bertransformasi. Ya, Elsevier sekarang adalah Global Information Analytics Company specializing in science and health, di mana selain menerbitkan penelitian, kami juga menghadirkan berbagai macam solusi untuk membantu kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, ya terutama tentunya di bidang penelitian, ya. Dan solusi-solusi ini ya itu dimanfaatkan oleh berbagai lembaga begitu ya, baik lembaga pemerintahan, kemudian juga institusi pendidikan begitu ya, dan juga lembaga-lembaga korporasi private companies. Nah, ini mereka menggunakan berbagai solusi dari Elsevier untuk mereka melakukan proses research and development. Jadi kalau mungkin di sini rekan-rekan mahasiswa sering dengar ya bahwa selain di kampus sebenarnya perusahaan-perusahaan swasta pun melakukan proses R&D. Nah, itu juga banyak menggunakan solusi dari Elsevier. Nah, apa saja? Nah, ini dia. Jadi, di Elsevier yang modern, kami punya misi, lead the way in science, technology, and health dengan bermacam-macam solusi ini.
ya. Nah, nanti kita akan bahas yang Science Direct-nya. Ya, ini sebagai sebuah solusi untuk database penelitian begitu ya. Kemudian ada juga Scopus yang mungkin juga familiar ya, terutama Bapak Ibu dosen, mahasiswa S2, S3 begitu ya, bahwa Scopus ini menjadi sebuah database juga ya untuk lebih dari 25.000 jurnal dari lebih dari 5.000 penerbit ya. Kemudian ada juga Scifal. Scifal ini digunakan untuk dapat memetakan ekosistem penelitian ya, biasanya dalam level negara. Jadi banyak digunakan oleh lembaga pemerintahan. Clinical Key ini familiar sekali untuk rekan-rekan yang ada di bidang medis ya. Lalu ada Mendeley yang juga mungkin ya cukup banyak digunakan oleh Bapak Ibu ya sebagai sebuah personal library ya, reference manager begitu ya untuk kebutuhan mengelola ya referensi yang digunakan. Nah, selain ini sebenarnya masih banyak lagi yang lain seperti untuk manajemen jurnal. Kalau Bapak Ibu familiar dengan OJS, nah kalau di Elsevier sendiri kita punya namanya Digital Commons. Untuk manajemen research ekosistem ada Pure ya. Untuk rekan-rekan di engineering ada Novell dan sebagainya. Jadi memang macam-macam nih Bapak Ibu ya. Nah, namun saya di sini akan berfokus tentunya pada pemaparan terkait dengan Science Direct ini. Ya, jadi kita akan sekarang melihat ya langsung bagaimana ya apa itu Science Direct ya, kemudian bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform ini. Ya. Nah, Science Direct Bapak Ibu, ya, kalau ditanya begitu ya, Science Direct itu sebenarnya apa? Science Direct itu adalah sebuah database ya, di mana di database ini disimpanlah ya jurnal-jurnal, termasuk artikelnya sudah pasti ya, jadi jurnal-jurnal dan artikel-artikelnya, dan juga sebenarnya buku-buku ya, jadi ada jurnal, ada buku begitu ya. Nah, semua jurnal dan buku yang ada di Science Direct ini itu adalah jurnal-jurnal dan buku terbitan Elsevier. Nah, di mana secara total itu ada lebih dari 2.500 jurnal dan lebih dari 40.000 buku ya. Nah, semua terbitan-terbitannya Elsevier ini ya punya satu benang merah, yaitu kami menghadirkan database jurnal dan buku yang trusted, ya, high quality dan juga interdisciplinary. Ya, jadi trusted, high quality, interdisciplinary research. Nah, buktinya apa dari memang satu tujuan kami gitu ya menciptakan Science Direct ini. Nah, buktinya adalah 31% dari jurnal-jurnal yang ada di dalam Science Direct ini, ya, atau dengan kata lain jurnal-jurnal terbitan Elsevier, 31%-nya mereka adalah jurnal-jurnal peringkat pertama di subjek area mereka masing-masing. Ya, kalau kita sering mendengar Scopus Q1, ya, Q2, Q3, dan Q4, nah kalau kita lihat isinya Science Direct itu sepertiganya itu bukan hanya Q1 Bapak Ibu ya, tapi Q1 nomor 1. Nah, karena kalau kita lihat dalam kuartil dalam indeks Scopus begitu ya, itu ada pemeringkatannya, dan Q1 pun punya peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, 31%-nya itu adalah bukan hanya jurnal Q1 tapi peringkat satunya di subjek area mereka masing-masing. Ya, kemudian kalau untuk buku ya kami memiliki yang namanya highest relative citation impact. Nah, itu artinya di angka 2,1 yang artinya buku-buku yang ada di Science Direct itu 210%, ya 2 kali lipat begitu ya, lebih banyak ya disitasi dibandingkan dengan penerbit-penerbit lainnya. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu punya akses. Ya, rekan-rekan mahasiswa juga punya akses. Ya, dan Science Direct ini sudah digunakan oleh berbagai macam lembaga ya di seluruh dunia begitu ya, dan artinya Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa ini punya akses ke artikel-artikel yang juga digunakan oleh berbagai lembaga lain tersebut. Ya. Nah, ini mungkin sedikit angka-angka di balik Science Direct begitu ya. Nah, Science Direct ini dikunjungi kurang lebih sekitar 17 juta pengunjung setiap unique visitor ya. Jadi 17 juta unique visitor setiap bulannya, kurang lebih seperti itu ya, dan 20%-nya menggunakan mobile device. Ya, artinya nanti juga Bapak Ibu bisa mengakses Science Direct ini menggunakan handphone masing-masing, tidak harus menggunakan laptop begitu. Ya. Kemudian ada sekitar 500.000 search yang terjadi setiap harinya, dan rata-rata download
ya rata-rata yang diunduh setiap tahunnya itu mencapai angka 1 miliar download. Ya, jadi bayangkan betapa banyaknya begitu ya para peneliti, para dosen, para mahasiswa di seluruh dunia yang memanfaatkan Science Direct ini. Nah, lalu kita juga bisa melihat di sini ya bahwa jurnal-jurnal Elsevier ya kalau kita bicara market share begitu ya. Nah, Elsevier itu punya market share 18% untuk jurnal artikel output di seluruh dunia. Ya, nah ini kami adalah market leader-nya untuk jurnal artikel output. Nah, dari 18% ini, nah kalau dilihat citasinya, 26% dari citasi yang dihasilkan di seluruh dunia itu datangnya dari jurnal-jurnalnya Elsevier. Ya, sehingga sekali lagi memang Bapak Ibu di sini punya akses ke jurnal-jurnal yang sangat berkualitas. Kalau ditanya lebih banyak dari Q1 sampai Q4 ya jurnal-jurnal yang ada di Science Direct itu lebih banyak di mana? Ya, itu lebih banyak di Q1 dan Q2. Ya, dengan proporsi lebih dari 80% Bapak Ibu itu ada di Q1 dan Q2. Ya, jadi memang di sini ya Bapak Ibu akan punya kesempatan ya untuk bisa membaca, ya untuk bisa terinspirasi begitu ya dan bisa menggunakan referensinya nanti untuk kegiatan penelitian dan juga untuk pembelajaran. Jadi kalau digunakan di kelas begitu ya untuk belajar juga itu silakan. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu dari Science Direct ya bentuk Science Direct ini adalah subscription ya atau dengan kata lain memang perlu langganan begitu. Ya, kalau Bapak Ibu pasti familiar ya bahwa kita saat ini sudah banyak bisnis model yang sistemnya adalah langganan. Ya, mungkin langganan film, langganan musik, ya tidak usah disebutkan lah namanya, tapi pasti Bapak Ibu familiar begitu ya. Nah, sama halnya dengan Science Direct, bentuknya adalah langganan. Ya, namun langganannya itu langganan yang dilanggankan oleh biasanya universitas, gitu ya. Jadi langganannya itu oleh lembaga. Nah, kemudian semua sivitas akademi yang ada di dalam lembaga tersebut baik dosen dan mahasiswa dan juga staf begitu ya. Nah, semuanya akan bisa punya akses ke Science Direct secara gratis. Ya, karena sekali lagi yang melanggan itu adalah dari universitas, biasanya oleh perpustakaan. Kemudian karena sudah dilanggankan, nanti semuanya itu bisa mengakses secara gratis. Ya, jadi silakan nanti dimanfaatkan. Nah, untuk subscription-nya, untuk langganannya, nah, secara total sebenarnya ya ada 23 ya subjek area atau dengan kata lain ada 23 disiplin ilmu yang ada di Science Direct. Nah, namun untuk langganan itu ya memang tidak harus semuanya. Ya, karena tentu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga yang melanggan. Nah, dalam hal ini ya Bapak Ibu di sini dari 23 subjek area atau disiplin ilmu tersebut punya akses ke 5 disiplin ilmu, yaitu Business Management Accounting, Engineering, ya, Nursing and Health Profession, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science, dan juga Social Science. Ya, di Social Science ini nanti ada ada psikologi, ada hukum, gitu ya, ada sosiologi dan sebagainya. Nah, jadi akses ini memang adalah akses yang dilihat ya dari perpustakaan memang sangat dibutuhkan ya oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi sekali lagi di 5 kategori ini begitu. Ya, sisanya memang Bapak Ibu tidak memiliki akses ya, namun kita juga punya open access artikel, artinya tanpa langganan sekalipun nanti Bapak Ibu tetap bisa mengakses open access artikel sini. Ya, kemudian untuk langganannya ini adalah langganan untuk jurnal ya bukan untuk buku ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dilanggan itu semuanya adalah jurnal-jurnal. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan Science Direct ini. Di sini sebenarnya saya sudah punya cukup banyak screenshot Bapak Ibu ya. Nah, nanti screenshot ini ya dengan materi ini begini ya. Ini akan saya bagikan ke Pak Vincent ya dari perpustakaan, nanti juga mungkin bisa dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya juga begitu ya. Nah, namun biasanya daripada saya menggunakan screenshot kadang-kadang jadi membingungkan begitu ya. Nah, kita langsung saja ya saya paparkan melalui live demo.
Ya, nanti Bapak Ibu semuanya juga bisa ikut serta sambil saya memaparkan, bisa langsung bermain-main dengan laptopnya, dengan gadgetnya, begitu ya, untuk bisa langsung menggunakan Science Direct ini. Oke, nah saya pindah dulu screen share saya. Ya, oke. Ini adalah tampilan dari Science Direct. Cara aksesnya langsung saja Bapak Ibu buka sciencedirect.com begitu ya. Nah, ketika sudah membuka sciencedirect.com, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk Science Direct ini, yang pertama kali kita harus ketahui adalah bagaimana kita mengakses. Ya, karena kalau kita skip bagian ini, kita lewati bagian ini, nanti jadi membingungkan begitu. Ya, jadi kita harus tahu dulu bagaimana cara kita bisa mengakses dengan baik. Untuk akses Science Direct, kalau Bapak Ibu ya itu berada di lingkungan kampus ya, dan terkoneksi dengan internet kampus, ya, maka begitu Bapak Ibu membuka sciencedirect.com, sekali lagi terkoneksi dengan internet kampus ya. Nah, begitu Bapak Ibu membuka sciencedirect.com, ini bisa langsung dipakai. Ya, tidak perlu registrasi, tidak perlu sign in, tidak perlu membuat apapun begitu ya. Asalkan terkoneksinya di kampus dengan Wi-Fi-nya kampus, silakan langsung dipakai. Ya, sesederhana itu. Itu kalau di kampus, Bapak Ibu. Tapi kalau di luar dari lingkungan kampus, nah ini yang kita perlu pastikan ya aksesnya sudah siap dulu. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu akses ini di luar kampus, ya, maka Bapak Ibu pertama pastikan Bapak Ibu register dulu, ya, buat akun. Ya, kalau di dalam kampus tidak harus buat akun. Kalau di luar kampus harus buat akun. Ya, untuk membuat akunnya sebenarnya simple saja. Di sebelah kanan di sini bisa dilihat ya, ada register dan ada sign in. Sebenarnya prosesnya mirip seperti kita registrasi untuk media sosial. Ya, langsung saja klik register. Oke. Nah, kemudian ini sebentar. Nah, Bapak Ibu langsung di sini waktu register akan diarahkan ke halaman ini. Ya. Nah, di halaman ini Bapak Ibu perlu memasukkan email. Nah, email di sini harus email institusi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, email di sini harus email institusi, tidak menggunakan Gmail, Yahoo dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu menggunakan email institusi, secara otomatis ya Science Direct itu tahu bahwa Bapak Ibu berasal dari sebuah lembaga yang sudah melanggan Science Direct. Ya, itu dia kenapa emailnya harus email institusi. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu ketik begitu ya emailnya apa, nah lalu klik continue. Ya, nah waktu klik continue, berikutnya Bapak Ibu akan diminta memasukkan nama depan, nama belakang, dan password. Ya, untuk nama depan dan nama belakangnya pastikan Bapak Ibu menggunakan nama asli, gitu ya. Nanti ini secara otomatis akan menjadi Elsevier ID-nya Bapak Ibu. Oke, jadi nanti setelah email dimasukkan, ya nama depan, nama belakang, dan password. Nah, untuk password-nya, nanti mohon diingat sendiri ya Bapak Ibu ya, karena password itu sifatnya pribadi. Ya, Bapak Ibu kalau lupa nanti ada pilihan untuk forget password. Ya, jadi tidak masalah. Namun, ya Bapak Ibu kalau lupa password-nya jangan tanya ke perpustakaan ya, jangan tanya ke saya juga ya, karena kami juga tidak tahu password-nya Bapak Ibu apa. Ya, jadi sekali lagi password-nya mohon diingat sendiri. Ya. Dicatat begitu ya. Dan nanti kalau satu saat lupa sebenarnya ada opsi untuk forget password. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik saja continue begitu ya. Nah, kalau sudah nanti akan ada email ya, email yang dikirimkan oleh Science Direct untuk verifikasi akun. Ya, nah nanti emailnya Bapak Ibu klik saja. Di situ biasanya ada tombol begitu ya, verify my account, klik saja itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu akan kembali lagi ke sciencedirect.com. Ya. Jadi sekarang saya pindah ke yang sudah register, ya. Nah, jadi tampilannya kalau kita sudah verify begitu ya, kita akan kembali lagi ke sciencedirect.com dan di sini kita sudah bisa melihat ada nama akun kita. Jadi ada nama kita, nama depan dan nama belakangnya akan muncul di sebelah kanan. Ya, ini artinya saya sudah sign in. Oke. Nah, kalau sudah sign in, ada satu lagi yang harus dilakukan. Ya, jadi sekali lagi kalau sudah sign in, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan, yaitu aktivasi remote access. Ya, aktivasi ini cukup dilakukan satu kali, Bapak Ibu. Ya, caranya bagaimana?
Nah, ini pastikan Bapak Ibu sudah sign in dulu ya. Oke, jadi sudah sign in dulu. Kemudian berikutnya, untuk aktivasi remote access, maka Bapak Ibu scroll ke bagian paling bawah. Ya, mungkin ini sedikit saya perbesar supaya terlihat gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu scroll saja terus ya ke bagian paling bawah. Nah, di sini ada remote access nih Bapak Ibu. Oke, kalau Bapak Ibu sekarang di lingkungan kampus, ini remote access-nya tidak ada. Ya, karena memang tidak diperlukan. Tapi kalau di luar kampus, ini akan muncul. Ya, jadi jangan bingung ya Bapak Ibu yang sedang ada di kampus mungkin ya, kenapa remote access saya tidak muncul? Karena di kampus ini tidak perlu. Tapi kalau di luar kampus ini perlu. Ya. Ini Bapak Ibu klik remote access-nya. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu ya cari nama institusi Bapak Ibu, atau bisa juga langsung saja memasukkan email yang tadi digunakan untuk register begitu. Ya, jadi misalnya di sini katakanlah saya ketiknya Surabaya begitu ya. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu cari begitu ya. Nah, ini. Oke, jadi langsung saja dipilih universitasnya. Oke, nanti kalau sudah. Nah, ini masukkan email yang tadi ya, yang tadi digunakan untuk sign in. Ya, kalau sudah klik continue. Nah, setelah Bapak Ibu klik continue, nanti akan ada informasi bahwa ada email, satu kali lagi, ada email yang dikirimkan. Nah, Bapak Ibu verify email tersebut. Ya, jadi ini verifikasi akun yang untuk remote access-nya. Ya, jadi dapat email lagi, Bapak Ibu verify. Nah, kalau sudah selesai begitu Bapak Ibu. Ya, jadi cukup ini dicari dulu nama universitasnya, biar gampang biasanya saya menggunakan nama kota. Ya, nanti akan muncul lebih mudah begitu ya. Nah, lalu setelahnya saya masukkan email saya yang tadi, klik continue. Nah, nanti Science Direct kirimkan saya email, saya verifikasi satu kali lagi. Kalau sudah, berarti remote access saya sudah aktif. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang saya sudah bisa menggunakan Science Direct dari luar institusi. Ya, ini bisa digunakan dimanapun Bapak Ibu ya, di seluruh dunia. Ya. Nah, aktivasi remote access ini cukup dilakukan satu kali saja di awal. Ya, jadi di awal ini cukup satu kali saja. Nanti yang berikutnya, ya Bapak Ibu buka Science Direct lagi, ya itu secara otomatis sudah bisa dipakai. Ya, hanya di awalnya saja. Oke. Nanti Bapak Ibu buka di rumah, nanti mungkin ke kafe, mungkin ke tempat mana gitu ya, keluar kota, keluar negeri, Bapak Ibu buka Science Direct-nya. Ya, selama remote access-nya sudah aktif, itu sudah bisa digunakan. Ya, nanti biasanya setiap 3 atau 4 bulan, Bapak Ibu akan terima email dari Science Direct untuk reactivate remote access. Nah, ini emailnya sifatnya cukup random, Bapak Ibu ya, kadang terima, kadang tidak, begitu ya. Kalau Bapak Ibu terima email tersebut, ya klik saja yes begitu ya, I want to continue my remote access. Ya, hanya sekedar random check tuh biasanya Bapak Ibu ya, untuk melihat apakah Bapak Ibu masih aktif di Science Direct-nya. Ya, nah, namun sekali lagi ini cukup dilakukan satu kali saja. Ya, nanti kalau di kampus, Bapak Ibu misalnya sekarang di rumah, nanti kembali lagi ke kampus, itu juga tidak usah pusing ya dengan remote access ini, karena Science Direct itu otomatis tahu apakah Bapak Ibu lagi di kampus atau lagi di luar kampus. Jadi aksesnya secara otomatis begitu ya, sudah bisa langsung diketahui by system. Ya, oke. Nah, itu langkah yang paling pertama yang harus dikuasai dulu ya, bagaimana mengakses sciencedirect.com ini. Nah, kalau sudah semuanya, artinya sekarang ya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Science Direct-nya. Ya. Nah, untuk menggunakan Science Direct, di sini kita bisa lihat ya, di halaman utama, di homepage, ya, di sini ada search bar. Jadi nanti kita bisa bermain-main dengan search bar ini. Ya, namun sebelum ke sini kita lihat dulu ya, yang lain ada apa lagi di sini. Berikutnya kalau saya scroll sedikit, ya saya turun sedikit, di sini ada namanya Net Zero Report. Nah, ini apa? Ini adalah report ya dari Elsevier terkait dengan riset-riset mengenai climate change. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada tertarik ya meneliti tentang climate change, biodiversity, renewable energy, ya global warming. Nah, ini kita memetakan riset dari seluruh dunia terkait dengan climate change, dan ini sifatnya gratis, jadi bisa langsung diunduh. Ya, biasanya kita akan update
report-report seperti ini secara berkala. Kalau yang sebelumnya tahun lalu itu tentu tentang COVID begitu ya, dan penelitian-penelitian tentang COVID. Nah, kalau di sini sekarang ya topiknya kita bergeser ke climate change. Ya, jadi silakan nanti diunduh. Kemudian kalau kita scroll lagi, nah di sini kita bisa melihat 4 kategori dari science, dari ilmu pengetahuan ya, berdasarkan kategorisasi dari Science Direct. Jadi di sini ada physical science engineering, life science, health science, kemudian social science ya, and humanities. Nah, kalau kita lihat di physical science and engineering ini ada subkategorinya ya, atau disiplin-disiplin ilmunya ya, ada chemical engineering, chemistry, computer science dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini kita lihat ada popular articles. Ini adalah popular articles untuk kategori physical science and engineering ya. Nah, di sini artikel-artikel ini adalah artikel-artikel yang saat ini banyak dibaca, Bapak Ibu. Ya, jadi populer di sini artinya ini banyak dibaca. Ya, top 3-nya begitu. Nah, kemudian di sini ada recent publication yang akan menunjukkan kepada kita ini adalah jurnal-jurnal yang baru saja publikasi volume terbarunya. Jadi ini nama-nama jurnalnya. Ya, sekali lagi ini adalah untuk kategori physical science and engineering. Nah, kalau turun sedikit, di sini kita bisa lihat yang life science. Ya, di sini ada agriculture, biochemistry, dan seterusnya. Formatnya sama, di sini ada popular articles, dan juga ada recent publication. Ya, turun lagi di sini ada health science, jadi ada medicine, nursing, pharmacology, begitu ya. Formatnya pun sama, popular articles, dan recent publication. Nah, last but not least, di sini ada social science and humanities, ya, ada art humanities, business management accounting, decision science, economics, dan seterusnya. Formatnya juga sama ya, ada popular articles dan recent publication. Nah, untuk popular articles dan recent publication ini selalu berubah-berubah ya, memang tergantung dari saat ini mana yang artikel yang paling banyak dibaca. Ya, mungkin ini menarik Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu di sini ada yang di bidang bisnis begitu ya, karena saya background-nya juga sama di manajemen begitu ya, manajemen dan education. Nah, ini artikel yang sudah seingat saya ya, itu sudah hampir 2 tahun tidak bergerak nih Bapak Ibu ya dari popular articles. Ya, literature review as a research methodology. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh lihat-lihat nih ya, terutama yang di bidang bisnis gitu. Ya, ini 2 tahun nih Bapak Ibu ya, stay di sini, padahal yang di bawah ini ganti-ganti terus. Jadi memang menarik ya kalau kita mau lihat-lihat, kita explore berbagai macam popular articles yang ada di sini. Ya, oke. Nah itu isinya untuk di halaman utama dari Science Direct. Oke. Nah kita sekarang akan lihat ke fungsi utamanya. Nah di fungsi utamanya tentu kita akan memanfaatkan search bar. Ya. Nah search bar ini nanti bisa menggunakan kata kunci, ya keywords, bisa juga menggunakan author name, ya bisa menggunakan journal or book title, volume, issue, pages. Ya. Nah, kalau field-field ini tidak dirasa belum cukup, nanti Bapak Ibu bisa klik yang advanced search. Nah, di advanced search ini lebih banyak lagi pilihannya Bapak Ibu. Jadi bedanya ya kalau yang tadi itu kita sebutnya simple search ya. Kalau yang ini yang advanced. Nah, untuk advanced itu bedanya hanya field-nya lebih banyak. Ya, contoh di sini ada tahun, kalau yang tadi tidak ada begitu ya. Lalu di sini ada author affiliation. Ya, kita mau mencari penelitian dari lembaga tertentu. Nah, itu juga bisa kita langsung ketik di sini nama lembaganya. Ya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi sebenarnya sama saja, hanya field-nya saja yang lebih banyak. Ya, ada title, ada apa nomor ISSN-nya begitu ya. Nah, jadi silakan nanti bermain-main di sini ya. Nah, kalau kita mencari dengan kata kunci Bapak Ibu ya, nah, yang kita gunakan adalah yang ini, find articles with these terms. Ya, ini yang pakai kata kunci. Ya, sama dengan di depan ya, keyword juga ada. Nah, untuk kata kuncinya, di sini kita bisa menggunakan kata kunci yang sangat umum, ya, sampai yang sangat spesifik juga bisa. Ini sangat-sangat beragam gitu ya. Bahkan kita mau buat kata kuncinya itu lintas disiplin ilmu juga bisa, atau kita mau misalnya menggunakan nama teori. Jadi kita mau carinya menggunakan nama teori tertentu, itu silahkan diketikkan juga nama teorinya juga bisa Bapak Ibu. Ya. Nah, ini jadi sangat-sangat tergantung dari kebutuhan kita seperti apa. Ya, misalnya kalau saya mau cari saya hanya mau cari ide dulu.
Ya, saya lagi tidak tahu mau menulis apa. Ya, saya kurang lebih saya mau cari idenya dulu ya. Nah, saya bisa baca-baca dari Science Direct. Mungkin kata kunci yang saya pakai di sini yang cukup umum. Ya, contoh misalnya ya, mungkin kalau di bisnis itu bisnis manajemen mungkin let's say digital marketing misalnya. Jadi saya cukup ketik di sini digital marketing. Dah sesimpel itu, ya. Atau bisa juga kalau saya sudah spesifik sekali, saya tahu saya mau mencarinya apa, nah itu langsung diketikkan kata kunci yang lebih spesifik. Contoh misalnya user experience, impact to purchase decision atau ya purchase decision in retail atau purchase decision in e-commerce misalnya. Nah, hal-hal yang begitu silakan Bapak Ibu nanti bisa main-main sendiri ya. Nanti hasilnya pasti akan disesuaikan ya dengan kata kunci yang kita pakai. Oke. Nah, untuk contoh, ini contoh saja ya. Katakanlah saya pakai kata kuncinya digital marketing gitu. Ya, ini kita pakai yang umum-umum dulu. Nah, nanti kalau sudah ya, katakanlah saya hanya pakai ini ya. Nah, yang lain saya skip. Nah, kemudian saya klik search. Nah, oke. Ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat ya, dengan kata kunci ini, ya, ini adalah hasil yang saya dapatkan. Nanti mungkin di hasil pencarian Bapak Ibu, kalau pakai kata kunci yang sama, ya, di sini hasilnya bisa sedikit berbeda ya, karena memang ini akunnya akun demo Bapak Ibu ya, makanya hasilnya bisa agak berbeda ya. Nah, jadi setelah kita menggunakan kata kunci tertentu, hasilnya akan muncul. Nah, hasilnya ada di sebelah kanan. Oke. Nah, namun sebelum kita ke sebelah kanan, ya, rekomendasi dari kami adalah ada baiknya Bapak Ibu pertajam dulu hasil pencariannya dengan opsi-opsi yang ada di sebelah kiri. Ya, jadi jangan langsung ke sebelah kanan Bapak Ibu ya, fokus dulu ke sebelah kiri. Nah, kenapa? Karena di sini kita akan bisa mempertajam hasil pencarian kita. Ya, hasil pencarian yang ada di sini Bapak Ibu, ini campur-campur. Ada research article, ada buku, ya, ada ensiklopedia, macam-macam. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita tidak pertajam hasil pencarian kita, yang ada di sebelah kanan ini, ya, ada yang bisa diakses dan ada yang tidak. Nah, itu yang kadang-kadang membingungkan. Ya, kenapa ada artikel yang bisa saya akses, ada juga artikel yang tidak bisa saya akses. Ya, nah itu dia kenapa kita fokus dulu di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri opsinya ini ada banyak. Oke, opsi yang pertama, ya, itu opsi yang paling sederhana, ya, yaitu untuk tahun Bapak Ibu. Ya, jadi opsi yang pertama itu adalah untuk tahun. Nah, untuk tahun ini nanti silakan ya, ini cukup straightforward lah ya. Ini tahun terbitnya kapan gitu, ya. Nah, kemudian article type. Nah, article type ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu di sini di Science Direct ya, itu isinya ada bermacam-macam tipe artikel. Ada review, ada research, ensiklopedia, book chapters, conference, abstract, book reviews, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu ini nanti punya akses ke research article. Ya, jadi nanti Bapak Ibu punya akses ke research article. Oke, ini pastikan Bapak Ibu memilih yang benar ya supaya tidak membingungkan ya. Yang bisa di-download itu yang muncul begitu. Ya. Nah, berikutnya publication title. Publication title ini nama jurnal. Ya, ini nama-nama jurnal. Nah, ini kadang penting, kadang tidak begitu ya, tergantung memang kebutuhannya Bapak Ibu saja. Ya. Lalu berikutnya di sini ada subject area. Nah, subject area ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat kritikal begitu ya. Nah, karena gini, kalau kita pakai kata kunci tertentu, ya, kita akan berasumsi bahwa kata kunci yang saya pakai itu akan memunculkan penelitian di disiplin ilmunya saya. Nah, contoh tadi digital marketing. Saya akan berasumsi bahwa semua artikel yang muncul itu pasti di bidang bisnis. Ya, namanya saja kata kuncinya digital marketing, tapi ternyata tidak begitu. Kalau kita lihat, ternyata subjek area yang muncul itu banyak. Ya, artinya yang di sebelah kanan sebelum kita filter itu bisa berasal dari berbagai macam disiplin ilmu. Tidak hanya bisnis, ya bisnis tetap paling banyak di sini ya, tapi sebenarnya bisa juga dari computer science, bisa dari social science, engineering, ya, dan sebagainya. Bahkan di sini ada juga misalnya dari psikologi, ya, dari agriculture dan seterusnya. Ya, sehingga memang kita harus memilih subjek area yang memang sesuai dengan kebutuhannya kita. Ya, disiplin ilmu kita yang mana di sini.
Ya, ini mencegah nanti Bapak Ibu melihat artikel di sebelah kanan yang tidak berhubungan dengan disiplin ilmunya. Ya, tiba-tiba ini contoh saja ya. Tiba-tiba Bapak Ibu melihat kenapa ya di sini ada artikel, benar sih ini membahas digital marketing, tapi lebih ke arah computer science. Ya, waktu saya baca, saya misalnya peneliti di bidang bisnis begitu ya. Waktu saya baca, kenapa ini isinya computer science ya? Nah, itu yang kadang-kadang akan membingungkan begitu. Ya, makanya subjek areanya ini harus dipilih sesuai dengan subjek area Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu berikutnya yang terakhir ini ada access type. Nah, access type ini adalah artikel-artikel yang sifatnya open access dan open archive, atau dengan kata lain ini adalah artikel-artikel yang gratis. Ya, jadi tanpa langganan sekalipun tetap bisa diakses. Ya, tapi memang jumlahnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan artikel-artikel yang sudah dilanggar. Ya, tadi ada 6 ribuan, nah di sini ada hampir 50.000. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dipilih-pilih saja begini ya. Nanti ini sebagai contoh, misalnya saya pilih tahunnya 2021 dan 2020. Jadi ya, ini baru sekali begitu ya, 2022 ya. Artikel type saya pilih research article. Berikutnya untuk nama jurnal saya skip saja, tidak ada masalah gitu ya. Nah, untuk subjek area misalnya saya pilih business management accounting. Ya, kemudian open access-nya bisa saya skip. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi dengan kata kunci ini saya dapat hampir 2.700-an hasil. Kemudian ini hanya tahun 2021 dan 2022 ya, jadi baru-baru sekali. Kemudian ini semuanya adalah research article di bidang ilmu business management accounting. Ya, hasilnya begini. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini bisa kita sort juga. Jadi sortnya itu bisa by relevance atau bisa by date. Ya, jadi bisa ini by date, ini by relevance begitu. Ya, jadi kalau mau lihat yang paling baru tuh yang ini by date begitu. Ya, nah di sini kita bisa melihat ini tipenya research article. Kemudian saya punya full text access, artinya memang ini bisa saya download begitu ya. Nah, kemudian ini adalah nama dari artikelnya, judul artikelnya, blockchain implementation, ya. Nah, kemudian ini nama jurnalnya, Industrial Marketing Management. Kapan ini terbit? Baru kemarin, ya, 20 Februari. Kemudian ini adalah nama-nama dari penulisnya begitu. Ya, di sini ada link untuk bisa langsung download PDF-nya. Jadi bisa nanti dibaca offline, ya. Ada juga link untuk abstraknya begitu. Jadi mungkin mau dibaca dulu abstraknya silakan. Kemudian di sini juga ada link untuk ekspor begitu ya. Jadi nanti bisa di-save menggunakan format RefWorks RIS di teks atau ke teks. Nah, ini berguna kalau Bapak Ibu menggunakan reference manager ya, baik itu Mendeley maupun reference manager lainnya. Biasanya mereka kalau kita mau ekspor datanya, ya ekspor metadatanya itu bisa menggunakan salah satu dari 4 format ini. Ya. Nah, ini simple saja, jadi Bapak Ibu tinggal klik download PDF, langsung bisa diakses sendiri begitu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kalau kita mau download artikel berikutnya, silakan jadi bisa klik lagi di sini, ya artikel selanjutnya dan seterusnya. Nah, namun ini Bapak Ibu ya, ada juga shortcut supaya Bapak Ibu bisa langsung download beberapa artikel sekaligus. Ya, jadi tidak harus satu-satu diklik-klik begitu ya, lama gitu ya. Nah, ini ada shortcut-nya. Ya, ini saya berikan contoh ya. Misalnya, Bapak Ibu mau download artikel yang pertama, ya. Yang kedua tidak, ya, tidak terlalu berhubungan begitu ya. Yang ketiga iya. Jadi nomor 1 iya, 2 tidak, 3 iya. Nah, daripada Bapak Ibu klik download PDF satu-satu, nah Bapak Ibu bisa klik kotak putih yang ada di sebelah kiri sini. Ya, ini bisa kita klik. Ya, lalu kita pilih lagi berikutnya, misalnya yang ketiga. Nah, ketika saya klik 2 kali, maka di sini sekarang tulisannya adalah download 2 articles. Nah, ini kalau saya klik, maka 2 artikel yang saya pilih ya sudah bisa langsung saya download. Jadi nanti downloadnya adalah langsung 2 artikel. Ya, nanti silakan di pick and choose saja. Ini modelnya pick and choose gitu ya, bisa dipilih-pilih, ya bisa diklik-klik begitu ya. Nah, untuk bisa download beberapa artikel sekaligus. Nah, bahkan yang di sebelah sini, kalau saya klik Bapak Ibu ya, nah ini saya bisa langsung download 25 artikel sekaligus. Ya, jadi kotak yang ada di sini, ya ini kalau diklik, ini downloadnya langsung 25 artikel. Ya, nah kenapa hanya 25? Ini kalau kita lihat ke bagian paling bawah ya. Nah,
ini displaynya, ya, ini adalah per 25 artikel. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ganti ke 50 atau ke 100. Ya, misalnya saya ke 100, ya, kemudian ini saya klik, nah sekarang saya langsung bisa download 100 artikel langsung begitu ya, satu kali klik. Dan kalau kita mau pindah ke artikel yang berikutnya, ke 101 dan seterusnya, itu kita tinggal pindah halaman. Jadi di paling bawah, ini kita ada di halaman 1 dari 28. Nanti bisa pindah ke next-nya. Begitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang juga sering ditanyakan gitu ya. Apakah ada batasan jumlah download? Ya, apakah ada batasannya? Nah, jawabannya tidak ada. Ya, jadi tidak ada batasan jumlah download, namun ada batasan jumlah maksimum download per hari. Jadi ini yang perlu dibedakan gitu ya. Bapak Ibu bisa download sebanyak-banyaknya, namun ya ini ada batasan jumlah download per harinya. Ya. Nah, untuk batasannya ini biasanya ya dalam satu hari itu adalah 400 artikel. Oke. Nah, itu pun sepertinya sangat banyak sebenarnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya agak kita cukup loose begitu ya, bahwa Bapak Ibu sebenarnya bisa download sampai 400 artikel per hari. Nanti kalau sudah lebih Bapak Ibu ya, itu akan ada semacam warning pop up begitu ya dari Science Direct-nya bahwa Bapak Ibu sudah mencapai kuota maksimal download per hari. Ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat angkanya sebenarnya besar kok Bapak Ibu ya. Saya rasa 400 per hari ya sudah sangat-sangat cukup lah ya. Kalau Bapak Ibu mau baca 400 artikel dalam satu hari sudah luar biasa begitu. Nah, itu boleh, jadi tidak ada masalah. Hari ini misalnya download 100, besok download 20, besok lagi download lagi 5, besok lagi download lagi 70 begitu ya. Nah, itu silakan. Ya, bebas saja. Ya, hanya itu tadi ada memang batasan dari Science Direct-nya. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita tidak ingin terjadi yang namanya crawling gitu ya. Jadi datanya diambil, di-mining, kemudian disalahgunakan. Nah, itu yang memang kita tidak inginkan terjadi. Ya. Nah, oke. Jadi silakan ya, nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, jarang sekali kok ada yang bisa sampai 400 artikel dalam satu hari, itu jarang sekali kasusnya. Ya. Nah, berikutnya ya Bapak Ibu, selain download PDF langsung, ya, ini juga bisa dibaca online. Jadi nanti Bapak Ibu klik saja, ya. Kemudian kalau diklik, nah nanti kita sudah langsung bisa baca artikel ini secara online. Nanti bentuknya begini ya kalau kita baca online. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah outline atau dengan kata lain ini adalah daftar isi. Ya, jadi di sini daftar isinya, termasuk di sini ada daftar gambarnya dan juga tabel-tabel ya yang diberikan begitu ya. Nah, kadang-kadang juga ada supplementary material. Ya, ini bisa ada bisa tidak ya, tergantung memang dari penulisnya ya. Tabel sama gambar juga sama ya, tergantung dari penulisnya. Nah, ini semua warnanya biru, artinya bisa diklik Bapak Ibu ya. Jadi ini semua bisa diklik. Misalnya saya mau langsung baca bagian kesimpulan, nah klik saja langsung conclusion and limitation-nya. Nah, saya akan langsung dibawa ke bagian ini. Ya, jadi bentuknya semuanya bisa kita klik. Termasuk gambar juga sama. Jadi misalnya Bapak Ibu tertarik ini gambar apa ya? Nah, ini bisa kita klik. Nah, saya bisa langsung dibawa ke gambarnya. Ya, ini gambar tentang apa nih? Framework untuk blockchain kali ya. Nah, ini seperti itu ya. Dan ini gambarnya juga bisa di-download, ada high resolution image dan juga full size image yang ukurannya lebih besar lagi. Jadi kalau Bapak Ibu, ini mungkin akan sangat bermanfaat ketika digunakan untuk bahan mengajar Bapak Ibu ya. Jadi gambar-gambar ini tuh tidak perlu di screenshot, di crop lagi satu-satu begitu ya, tapi bisa langsung di-download high resolution image-nya atau full size image-nya. Ya. Nah, itu berlaku juga untuk tabel-tabel ya, jadi semuanya bisa diklik. Nah, yang di tengah ini adalah kontennya ya. Di sini ada penerbitnya, kemudian nama jurnalnya, volumenya ya, kapan terbit. Nah, kemudian ini ada nama jurnalnya ya, cover jurnalnya. Di sini ada judul artikelnya. Kemudian di sini adalah nama-nama dari penulisnya. Nah, ini semuanya berwarna biru. Ini artinya bisa diklik nih Bapak Ibu. Ya, misalnya saya klik yang pertama, Du Fei Huang, ini dari, kalau saya klik, profilnya muncul. Ya, jadi beliau ini dari
School of Financial Technology Shanghai Lixin University gitu ya, dari Shanghai, dari Cina begitu. Ya, yang berikutnya juga bisa saya klik lagi dan seterusnya. Nah, ini ya kalau kita lihat ya penulis-penulis yang ada di yang menerbitkan penelitian di Elsevier itu biasanya mereka akan menyertakan alamat email ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau ajak kolaborasi, misalnya Bapak Ibu dosen begitu ya, mau ajak kolaborasi internasional, ini bisa dimanfaatkan sebenarnya Bapak Ibu. Ya, misalnya kebetulan saya juga meneliti terkait dengan blockchain untuk supply chain management. Nah, ini adalah kontak-kontak yang Bapak Ibu, sini ada emailnya semua, silahkan dicoba begitu ya. Siapa tahu bisa betul menjadi sebuah kolaborasi internasional. Ya, jadi ini networks-nya semua bisa langsung dicari di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya di sini ada link untuk add to Mendeley. Jadi kalau Bapak Ibu familiar, Mendeley itu ada yang namanya Mendeley Web Importer. Ya, kita bisa langsung save artikel ini di akun Mendeley-nya kita. Ya, caranya gampang sekali, yang pasti Bapak Ibu harus sign in dulu di Mendeley. Nah, kemudian setelahnya ya, kalau sudah di Science Direct, Bapak Ibu klik saja add to Mendeley. Nah, secara otomatis artikel ini akan di-download dan akan ada datanya di Mendeley Bapak Ibu. Dan kita berani jamin bahwa datanya itu tidak ngaco gitu Bapak Ibu ya. Biasanya kalau di Mendeley itu kan datanya kalau kita ambil dari sumber apa gitu ya, kita masukkan ke Mendeley, judulnya salah ya, atau halamannya salah dan sebagainya. Nah, kalau di Science Direct itu begitu di save ke Mendeley, itu datanya semuanya sudah pasti benar begitu. Ya. Nah, lalu di sini ada tombol share. Share ini untuk sosial media begitu ya. Lalu di sini ada untuk site juga. Ya. Nah, kita juga menyediakan highlight di sini ya, lalu abstrak ya, lalu masuk ke keyword ya, lalu masuk ke kontennya dari introduction, nanti terus sampai ke bagian reference begitu. Ya, jadi nanti kalau kita turun terus itu akan bisa sampai ke sini, bagian referensi. Nah, untuk bagian referensi ini juga menarik Bapak Ibu ya, karena kalau kita lihat di referensi yang digunakan ya, itu ada juga ini link ke artikel, ya, download PDF, ya, view record in Scopus, dan juga di Google Scholar. Nah, kalau ada link ini, download PDF, itu artinya penelitian yang ini, Bapak Ibu, ya, ini penelitiannya ada di Science Direct. Ya, jadi kalau kita mau mengacu pada penelitian sebelumnya, ya, itu kita bisa lihat di sini. Ya, karena ini bisa langsung di-download. Nah, ini juga ya, ini juga dia berarti penelitian ini ada juga di Science Direct nih Bapak Ibu. Ya. Nah, ini juga ada, wah ini banyak yang ada. Nah, tapi yang ini karena tidak ada download PDF-nya, tapi tulisannya view PDF, ini artinya penelitian yang ini ya, itu tidak ada di Science Direct. Ya, ini dari penerbit lain. Makanya di sini tulisannya adalah view PDF. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari ini penelitiannya di mana, nah itu langsung saja klik view PDF-nya dan akan dibawa ke halaman untuk bisa download penelitian tersebut. Ya. Nah, jadi memang di sini beda-beda ya, ada yang tidak. Kalau ada itu artinya ini memang ada di Science Direct Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu ya misalnya mau buat literatur review ya, mau buat mau lihat sejarah dari mungkin sebuah teori atau sebuah topik, nah referensi-referensi itu sebenarnya bisa digunakan. Ya. Nah, berikutnya di sini di sebelah kanan, nah ini mungkin karena artikelnya masih sangat baru kemarin nih launchingnya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini memang belum ada recommended articles dan citasinya. Tapi kalau sudah artikel yang mungkin sudah beberapa 1-2 tahun begitu ya, nanti kita bisa menemukan di sini ada citing artikelnya. Nah, mungkin saya contohkan Bapak Ibu ya, kalau artikel yang sudah sedikit lebih lama, bentuknya seperti apa. Bentar ya, kita coba cari mungkin artikel yang tahun 2021 gitu ya. Nah, bentar, kita cari dulu. Misalnya, apa ya? Mungkin ini, katakanlah ya, kita tes, kita lihat. Oh, belum ya. Ini karena juga masih baru. Sebentar. Kita coba tahun 2020, Bapak Ibu ya. Saya menunjukkan nanti bentuk citasinya seperti apa. Kita coba tahunnya sedikit lebih lama, misalnya 2020 gitu ya. Nah,
Kita lihat yang ini. Nah, ini sudah ada nih ya. Jadi ini artikelnya November 2020 ya. Ini tentang impact of digital transformation, digital marketing ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat yang di sebelah kanan. Jadi ya, karena artikel ini sudah sedikit lebih lama begitu ya. Kita pertama bisa melihat recommended articles. Ini adalah artikel-artikel lain yang direkomendasikan oleh Science Direct karena cukup berhubungan dengan penelitian ini. Gitu ya. Jadi ini semua cukup berhubungan dengan yang sedang kita baca. Kemudian berikutnya ada citing article. Nah, ini adalah artikel-artikel yang lebih baru yang mensitasi penelitian ini. Ya, jadi ini terbalik Bapak Ibu ya, kalau yang referensi tadi kan yang dipakai untuk meneliti topik ini. Nah, tapi kalau citing articles ini adalah artikel-artikel yang lebih baru ya, yang mensitasi artikel ini. Jadi kalau kita mau lihat kelanjutan penelitiannya, itu bisa digunakan citing articles ini. Ya, di sini ada listnya begitu ya. Nah, lalu di sini ada artikel matrix, ya, ada jumlah citasinya berapa dan jumlah pembacanya berapa. Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya kalau kita membaca secara online. Nanti kalau memang kiranya oke, ini mau digunakan, ya mau dibaca offline, nanti Bapak Ibu klik saja view PDF, ini untuk download PDF-nya, atau bisa juga download full issue. Kalau full issue, itu yang Bapak Ibu download bukan hanya artikel ini, ya, tapi seluruh artikel yang dipublikasikan oleh jurnal ini, ya, volume 63. Jadi kalau di volume 63 itu misalnya ada 10 artikel begitu ya. Nah, itu nanti 10-10-nya akan langsung otomatis di-download. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih apakah yang download artikel ini saja atau langsung full issue-nya juga bisa. Ya. Nah, itu adalah cara ya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari artikel-artikel penelitian yang ada di Science Direct. Sebenarnya simpel sekali ya, karena memang ini sudah dibuat se-user friendly mungkin. Ya, yang penting nanti kita bermain-main saja dengan keyword-nya ya, dan juga dengan tadi filter-filter yang tersedia begitu. Ya. Oke, itu tadi pemaparan saya yang topik pertama yang sangat penting begitu ya, adalah terkait dengan bagaimana mencari artikel-artikel penelitian. Ya. Nah, berikutnya pemaparan yang kedua itu adalah tentang bagaimana Bapak Ibu mencari jurnal. Jadi kalau tadi kan artikelnya ya, nah sekarang jurnalnya. Oke, untuk mencari jurnal ini nanti bermanfaat ya, Bapak Ibu bisa mencari artikel berdasarkan jurnal, atau Bapak Ibu bisa mencari jurnal untuk mempublikasikan hasil penelitiannya Bapak Ibu. Ya, jadi jurnal-jurnal yang nanti Bapak Ibu temukan ini semua adalah jurnal-jurnal terbitan Elsevier. Ya, jadi memang ini jurnal-jurnal yang sangat-sangat bagus ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba begitu ya, tidak ada salahnya untuk mencoba mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal-jurnal Elsevier. Ya, caranya Bapak Ibu klik saja Journal and Books. Oke, lalu di sini akan muncul list dari jurnal, ribuan jurnal dan buku yang ada. Nah, cara paling cepat tapi tidak mudah ya, cepat tapi tidak mudah adalah Bapak Ibu ketik judul jurnalnya di sini. Ya, kalau memang kebetulan hafal nama jurnal, nah Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini. Ya, ini cepat tapi tidak mudah karena artinya kita harus tahu dulu nama jurnalnya apa, begitu ya. Nah, tapi kalau kita tidak hafal nama jurnal, maka Bapak Ibu di bagian ini bisa di-skip, ya, tidak ada masalah. Bapak Ibu skip yang ini. Nah, langsung fokus ke sebelah kiri. Ya. Nah, di sebelah kiri kita bisa langsung filter. Ya. Jadi pertama kita filter berdasarkan domain. Nah, ini kalau saya klik, nah di sini akan muncul ini domain yang ada di Science Direct. Ada 24 di sini Bapak Ibu. Ya, nanti tinggal dipilih. Misalnya ya, kita pakai contoh yang sama tadi, Business Management Accounting, ini saya pilih. Oke. Nah, sekarang hasilnya tadi dari puluhan ribu ya, sekarang ada 1186. Oke, berikutnya saya juga bisa pilih subdomain. Nah, subdomain ini menarik karena akan langsung lebih spesifik. Ya, Business Management Accounting itu luas sekali. Nah, ini mau yang mana yang kita pilih? Ya, kalau penelitian saya misalnya di marketing, nah ini ada marketing. Kalau penelitian saya di human resource, di sini juga ada. Ya, sama juga ya dengan Bapak Ibu di domain-domain yang lain juga seperti itu. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu di domain nursing juga sama, ya ada pilihannya.
domain yang manapun lah, begitu ya. Ini semuanya akan ada subdomainnya. Ya, ini sebagai contoh, misalnya kita pakai contoh yang sama lagi ya, saya di bidang marketing begitu. Jadi, nah tadi 1000-an begitu ya, sekarang yang lebih spesifik lagi di bidang marketing itu ada 111. Nah, lalu berikutnya kita harus pilih yang jurnal nih Bapak Ibu ya. Tadi kalau memang carinya jurnal, pilih yang jurnal. Gitu ya. Kalau yang lain ini adalah untuk buku, textbook dan seterusnya. Nah, kita pilih jurnal, kita klik. Ya, nah hasilnya sekarang menjadi 30 jurnal. Ya, berarti dari 111 itu 70-an itu adalah buku begitu. Ya. Nah, ini ada 30 jurnal yang memang spesifik sekali di bidang marketing. Nah, satu lagi itu yang ini Bapak Ibu, ya, jurnal status accept submission. Nah, ini maksudnya apa? Ini kalau kita klik, nah hanya akan memunculkan jurnal-jurnal yang saat ini open for paper. Ya, jadi Bapak Ibu tidak semua jurnal itu open for paper. Ya. Nah, untuk tahu Bapak Ibu klik yang accept submission. Nah, ini kita klik. Nah, jadi tadi dari 30 ya, sekarang ada 15 jurnal yang sedang open for paper. Nah, terakhir di sini ya, Bapak Ibu di sini ada access type. Nah, access type ini terdiri dari 3, subscribe and complimentary, open access dan juga contains open access. Bedanya apa? Kalau subscribe and complimentary sebagai author ya, sebagai penulisnya, Bapak Ibu tidak perlu membayarkan APC. Jadi tidak ada article processing charge. Ya, dengan kata lain, kalau kita publikasi yang model subscribe itu gratis Bapak Ibu. Ya, ini nanti bisa dipilih atau open access. Kalau yang open access itu artinya sebagai author-nya, ya kalau kita ingin publikasi maka nanti akan ada APC yang berlaku. Ya, berapa biayanya tergantung jurnalnya, itu beda-beda begitu ya. Makin bagus kualitas jurnalnya dan itu open access, maka biasanya memang makin mahal. Range-nya itu bisa antara 150 sampai lebih dari 3.000 US dollar. Ya, itu yang model yang open access. Nah, kalau yang contains open access, ini adalah jurnal-jurnal hybrid, di mana Bapak Ibu diberikan kesempatan ya bebas begitu ya, apakah mau publikasi dengan model subscribe atau publikasi dengan model open access. Dan tidak ada perbedaan treatment yang akan diberikan saat proses review, baik Bapak Ibu pilih subscribe ataupun open access. Di jurnal-jurnal Elsevier, kita hanya akan tanya, Bapak Ibu pilih open access atau subscribe di akhir, bukan di awal Bapak Ibu. Ya, sehingga proses review itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemilihan model subscribe atau open access. Ya. Nah, jadi nanti bebas, terserah aja Bapak Ibu ya, kita bebas begitu Bapak Ibu mau pilih yang mana. Nah, anggap misalnya saya tidak masalah ya, subscribe boleh, open access juga tidak masalah. Nah, di sini saya melihat ini adalah judul dari jurnal-jurnal yang spesifik marketing dan saat ini membuka paper. Ya. Nah, kita ambil contoh misalnya yang ini. Kita bisa klik jurnalnya. Nah, ini judulnya Industrial Marketing Management begitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat halaman utama dari jurnal ini ya. Di sini ada cover-nya, ada judulnya ya. Kemudian jurnal ini hybrid karena tulisannya di sini support open access Bapak Ibu ya. Jadi jurnalnya hybrid. Lalu di sini kita bisa lihat site score dan impact factor-nya. Ya, ini lumayan bagus ya untuk marketing begitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat isunya. Jadi isu-isu yang sebelumnya nih ya. Kemudian di sini ada about seperti aim dan scope dari jurnalnya, editorial board ya dan seterusnya. Lalu di sini juga ada link untuk publish, jadi ada link untuk submit your article. Kemudian ada juga guide for authors. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu technical requirements dari jurnalnya, itu bisa baca guide for authors. Di Elsevier kita tidak menyediakan template Bapak Ibu ya, tapi yang kami sediakan adalah isinya yang diharapkan itu apa. Jadi misalnya di introduction bentuknya seperti apa, di literatur review-nya ya yang diharapkan bagaimana. Nah, itu semuanya bisa dibaca di guide for authors. Ya. Nah, kemudian ada di sini kadang ada call for papers, ada open access option. Jadi kalau mau tahu ini kalau saya publikasi open access biayanya berapa, nah ini semuanya ada di sini informasinya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat ini secara lengkap ya, editor-in-chief-nya. Ini artikel-artikel sebelumnya nih Bapak Ibu ya. Ada latest published, top cited, most downloaded, most popular,
Nah, di sini Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih lanjut, ya. Mau cari artikel-artikel terbaru, ya, untuk mendapatkan tren-tren terbaru, misalnya di bidang marketing. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung lihat yang latest publish, ya. Ini yang baru-baru nih Bapak Ibu, ya. Kalau mau lihat yang paling banyak disitasi, nah ini bisa pakai yang top cited. Nah, ini yang artikel-artikel terkait bidang marketing di jurnal ini yang paling banyak disitasi, ya. Ini paling banyak di-download, ini yang paling banyak mendapatkan social media attention. Yang paling banyak di-share di Twitter, Facebook, dan seterusnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bebas eksplorasi, dan artikel ini semuanya ada linknya langsung, bisa diklik, bisa dibaca online, atau bisa juga download PDF-nya. Ya, jadi nanti bebas, silakan Bapak Ibu ya lihat-lihat seperti ini. Nah, kadang-kadang juga ini ada call for papers. Ya, jadi sekarang ini misalnya ini baru ya 6 hari yang lalu ya, tanggal 15 Februari ini ada call for papers. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba submit, nah ini tentang apa nih? B2B engagement in the digitalized and automated world. Nanti Bapak Ibu bisa klik, bisa dibaca-baca ya call for papernya seperti apa. Ya. Kadang juga ada news, kadang juga ada announcement. Ya, jadi silakan Bapak Ibu di sini bisa eksplorasi sendiri begitu ya. Apakah jurnal ini kira-kira oke, dan kemudian nanti bisa langsung submit. Yang pasti Bapak Ibu ya, jurnal-jurnal di Science Direct di Elsevier itu tidak ada jurnal predator Bapak Ibu ya. Jadi ini semuanya legitimate ya, kita tidak asal-asalan untuk publikasi jurnalnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah papernya nanti jurnalnya di discontinue lah atau masuk predator dan sebagainya. Itu tidak akan terjadi untuk model-model jurnal-jurnal seperti ini ya. Oke. Nah, itu yang kedua ya, yaitu bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan Science Direct bukan hanya untuk cari artikel, tapi bisa juga untuk cari jurnal. Ya. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu ya, yang saya akan infokan itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa personalize, ya bisa custom begitu ya, pengalaman Bapak Ibu menggunakan Science Direct. Ya, kalau tadi kan sifatnya memang semuanya bisa kita lakukan ya, semua orang begitu ya. Nah, sekarang kita bisa custom juga nih di Science Direct. Nah, kalau saya klik profil saya di sini, nah, saya akan bisa melihat ada yang namanya My Recommendation, My History, Search dan Reading, begitu ya, dan juga Manage Alert. Nah, ini 3, ya, Recommendation, History, historinya ada 2, begitu ya, dan Alerts, ini adalah bagaimana kita bisa punya personalized experience. Ya, ini contoh ya, saya klik yang My Recommendation. Nah, My Recommendation ini akan memberikan, sesuai dengan judul ini ya, personalized recommendation based on your recent sign-in activity. Jadi, berdasarkan ya kebiasaannya kita mencari kata kunci tertentu di Science Direct, nah, Science Direct itu akan memberikan kita artikel-artikel sebagai rekomendasi. Ya, jadi di sini adalah ini adalah rekomendasi dari Science Direct. Ya, kalau di saya ini pasti kacau Bapak Ibu ya, karena ini akun demo, kadang saya cari engineering, kadang computer science, kadang agriculture, kadang marketing gitu ya. Ini kacau nih. Tapi kalau Bapak Ibu sering pakai topik tertentu, pakai kata kunci tertentu, di sini akan muncul ya pilihan-pilihan artikel yang lumayan dekat, yang lumayan menarik untuk Bapak Ibu bisa lihat. Ya, nah itu yang recommendation. Kemudian ada history. Nah, oke, kalau untuk history ini ya Bapak Ibu sesuai dengan namanya ya, ini ada search sama reading. Ya, kalau search ini artinya sejarah pencariannya Bapak Ibu. Kayak tadi ya saya mencari ini, ya. Nah ini akan muncul. Kemudian tanggal 18 saya carinya apa, ini juga muncul begitu ya. Nah ini otomatis sudah di save di sini Bapak Ibu. Ya, untuk yang search history. Kalau reading, ini yang saya baca. Ya, jadi ini yang saya baca sebelum-sebelumnya nih Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita baca apa, begitu ya. Ini ada 2 artikel, 3 gitu ya. Nah, ini tanggal 18 kemarin saya baca artikel apa. Nah, ini muncul semua di sini. Ini yang reading history. Nah, yang terakhir yang alert. Nah, alert ini menarik sekali Bapak Ibu ya, karena begini. Alert itu sebenarnya bahasa lain gitu ya, kata lain yang kita gunakan untuk follow gitu ya. Jadi kalau kita punya akun media sosial, biasanya kan kita akan follow orang gitu ya Bapak Ibu ya. Follow orang, follow brand, nanti kalau misalnya ada update kita akan tahu informasinya.
Ya, kita akan punya notification bahwa orang ini baru saja posting foto baru, baru saja posting video baru gitu ya. Nah, kita juga punya fungsi yang sama yang kita sebut sebagai alert. Namun yang kita follow di sini bukan orang, tapi yang kita follow di sini adalah jurnal. Ya, dengan kata lain, kita kalau follow sebuah jurnal, kita akan bisa tahu ketika jurnal tersebut mempublikasikan hasil penelitian terbarunya. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya belum follow satu pun begitu ya. Nah, ini saya klik saja Find a Publication. Nah, saya akan dibawa ke halaman untuk mencari jurnal. Nah, tadi ya, misalnya kita pakai contoh jurnal yang tadi. Oke. Nah, ini tadi ya, Industrial Marketing Management. Ini saya klik. Oke, kemudian untuk saya follow, caranya saya ke sini, pilih yang ini, Setup Journal Alerts. Nah, jadi di Article and Issue, ya Bapak Ibu klik yang Setup Journal Alerts. Nah, ini kita klik. Nah, akan muncul pop-up begini. Ya. Nah, pop-up-nya itu akan memunculkan ya kita bisa follow jurnal ini berdasarkan table of content dan juga articles in press. Bedanya apa? Kalau table of content saya klik, ini artinya saya akan mendapatkan informasi ya ke email saya terkait dengan jurnal ini setiap kali ada volume terbaru. Ya, jadi setiap kali volume terbaru itu dipublikasikan, saya akan dapat informasinya. Nah, kalau articles in press ini ya, itu artinya setiap kali ada artikel baru, nah saya akan dapat informasinya. Ya, jadi nanti bebas Bapak Ibu mau pilih dua-duanya boleh, salah satunya juga boleh. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau yang table of content ya, setiap kali ada volume terbaru itu saya dapat informasinya. Kalau articles in press setiap kali ada artikel baru itu saya akan dapat informasinya melalui email saya. Ya. Nah, ini kalau sekiranya oke, klik saja save. Nah, nanti sudah ada informasi ya, you are now following this journal. Nah, saya bisa follow lagi jurnal yang lain. Ini sebagai contoh lagi. Kita random saja ya, Bapak Ibu ya, marketing. Ini ada jurnal apa nih? Coba kita lihat ya. Misalnya ini. Ya. Nah, ini saya follow juga. Misalnya dua-duanya. Save. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya di alert page saya. Nah, sekarang di alert page saya bisa dilihat di sini ya, saya sudah follow 2 jurnal. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Ya, nanti listnya bisa banyak begitu ya, Bapak Ibu follow-nya bisa bebas berapa banyak. Nah, ketika saya sudah follow jurnal, yang terjadi halaman utama dari Science Direct saya berubah sekarang. Ya, tadinya ada net zero report gitu ya. Nah, sekarang halaman utamanya jadi berubah. Nah, ini satu fitur baru yang kita miliki ya. Begitu kita sudah follow jurnal, maka di sini kita akan bisa langsung ya navigasi berdasarkan jurnal yang kita follow. Jadi sekarang saya ada di Industrial Marketing Management. Di sini saya bisa lihat most recent article. Jadi artikel-artikel terbaru dari jurnal yang ini. Ya. Berikutnya saya bisa pindah yang kedua. Nah, ya, ini yang kedua, International Journal of Research in Marketing. Nah, di sini sama artikel-artikel terbaru dari jurnal yang ini. Nah, ini akan sangat bermanfaat Bapak Ibu ya. Semakin banyak Bapak Ibu follow jurnal, maka di sini kan pilihannya akan semakin banyak ya. Nah, otomatis yang terjadi adalah kita kalau lagi tidak punya ide begitu ya, lagi mandek begitu ya untuk memikirkan kira-kira berikutnya saya meneliti apa ya yang lagi menarik, yang lagi tren supaya penelitian saya tidak begitu-begitu aja. Bapak Ibu sebenarnya bisa memanfaatkan fitur yang ini. Ya, kita bisa lihat ini most recent article. Ini artinya ini trending topics-nya nih ya di bidangnya saya. Kalau saya marketing, saya follow banyak jurnal marketing, bayangkan betapa banyaknya ide yang akan bisa muncul ketika saya lihat-lihat cukup mungkin dari judulnya atau saya baca-baca dari artikel-artikel ini. Ya. Nah, ini kalau di bidang marketing atau misalnya di bidang farmasi dan sebagainya, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan jurnal-jurnal yang Bapak Ibu mau follow. Ya, jadi dari sini akan mempercepat ya proses untuk mencari latest artikel ya itu ada apa saja. Begitu ya. Nah, itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan
personalize, ya, bisa customize pengalamannya Bapak Ibu menggunakan Science Direct. Nanti tiap kali Bapak Ibu buka Science Direct Bapak Ibu jadi begini, ya, karena sudah ada journal alerts yang Bapak Ibu sudah save begitu. Ya. Nah, itu tadi ya penjelasan 3 fitur utama ya dalam Science Direct ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana mencari artikel-artikel jurnal, yang kedua bagaimana mencari jurnalnya ya untuk nanti bisa publikasi, dan yang ketiga adalah bagaimana bisa personalize experience-nya, pengalamannya Bapak Ibu ya menggunakan recommendation, history, dan juga journal alerts ya. Ini tiga-tiganya semoga membantu ya Bapak Ibu untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, karena sudah dilanggankan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu ya gunakan untuk kebutuhan penelitian dan juga pengajaran. Ya, yang pasti harusnya kualitas publikasinya akan semakin baik. Ya, seperti itu pemaparan dari saya ya. Nanti saya kembalikan lagi ke Bu Hana ya untuk memimpin kita di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Pak Johan yang sudah memaparkan materi terkait Science Direct dengan sangat rinci sekali ya. Dan tentunya ini membuat wawasan baru buat kita bahwa Science Direct ini sangat user friendly dan sepertinya tidak sabar ya untuk kita memanfaatkan bersama untuk melakukan penelitian dan tugas-tugas kita. Dan Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, dan nantinya kami akan bacakan satu persatu sesuai dengan urutan yang ada. Ya, Pak Johan, di sini sudah ada satu penanya ini Pak, dari Pak Vincent. Ya, pertanyaannya, bagaimana memfilter saat penelusuran artikel hanya ditujukan apa yang dilanggan saja, agar hasilnya langsung dapat di-download? Ya, kalau untuk itu Pak langsung pilih subjek areanya. Jadi langsung saja memilih, misalnya tadi kan kalau untuk langganannya ya itu ada 5 subjek area ya Bapak Ibu ya. Jadi ada bisnis, engineering, nursing, farmakologi, dan social science. Nah, itu kalau Bapak Ibu klik, nah itu akan memunculkan semua artikel-artikel yang memang sudah dilanggan gitu. Ya, terima kasih Pak Johan untuk jawabannya. Kepada Pak Vincent. Sudah menjawab ya Pak ya? Ya. Mungkin dari Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa ada lagi pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan. Saya akan baca dari Ibu Lani. Untuk fitur add to Mendeley, apakah hanya bisa melalui artikel masing-masing atau ada fitur add secara kolektif seperti halnya download artikel hasil pencarian? Ya. Silakan Pak Johan. Untuk sekarang baru satu-satu Ibu, jadi memang per artikel untuk kita add to Mendeley gitu. Ya. Kedepannya ya kita kalau di Science Direct itu sifatnya mungkin seperti software aplikasi zaman sekarang ya, pasti akan ada update. Nanti kalau mungkin sudah bisa ya nanti kita pasti infokan gitu. Seperti yang fitur yang tadi itu cukup baru ya, sepertinya baru pertengahan tahun lalu itu baru ada ya fitur untuk alert ya. Nah, kemudian muncul di halaman utama. Jadi memang selalu akan ada update-nya dan nanti pasti ada pengumumannya gitu. Ya, terima kasih Pak Johan. Untuk bulan ini sudah menjawab ya jawaban dari Bapak Johan? Ya. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Pak Johan dari Elisa Pintaria. Selamat siang Pak, apakah artikel dan jurnal hanya berbahasa Inggris? Apakah dapat diganti menjadi bahasa Indonesia? Terima kasih Pak. Pasti bahasa Inggris dan hanya bahasa Inggris. Dan memang tidak bisa diganti jadi bahasa Indonesia karena Science Direct ini adalah konsumsi global Bapak Ibu ya, makanya harus menggunakan bahasa Inggris begitu. Baik, sudah menjawab ya untuk Elisa Pintaria. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Johan. Wah, pertanyaannya maksudnya banyak sekali. Oke, ini ada dari Andre Saragi. Pertanyaannya, Pak Johan tadi sempat dibahas remote access. Remote access ini harus kita klik setiap kali kita login atau cukup sekali saja saat register tadi? Terima kasih.
Cukup 1 kali saja, Pak. Jadi memang hanya di awal saja kita register. Kalau sudah kita aktifasi remote access-nya, ya sudah seperti itu saja, Pak. Nanti berikutnya tidak harus ke remote access lagi. Ya. Ya. Selanjutnya ada lagi Pak Johan, ini pertanyaan dari Debbie. Untuk remote access email yang digunakan menggunakan email institusi dari Widya Mandala, maksudnya begitu ya? Ya, betul Ibu. Ya, betul. Ya, Ya. betul sekali. Betul ya Bu Debbie ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut, ada pertanyaan dari Dwi Sri Rahayu, Pak Johan. Selamat siang, Pak Johan. Mohon maaf, apakah memang tidak semua artikel open access, sehingga tidak semua artikel bisa di-download? Ya, betul Ibu Dwi Sri Rahayu ya. Jadi artikel-artikel yang ada di Science Direct itu campur, ada yang memang perlu langganan dan ada yang open access. Begitu. Makanya Bapak Ibu nanti kenapa ada langganan Science Direct yang dilanggankan institusi supaya Bapak Ibu memang bisa mengakses artikel-artikel yang bukan open access begitu. Ya, kalau kita di Elsevier ini baik artikel yang subscription dan yang open access dua-duanya bertumbuh terus Bapak Ibu ya. Jadi memang kenapa kemudian masih tetap ada langganannya karena jumlah artikelnya baik yang open access dan bukan dua-duanya makin banyak juga setiap tahunnya begitu. Ya, terima kasih Pak Johan. Nah, Pak Johan ini ada tanggapan dari Debbie ya tadi. Debbie sampaikan bahwa saya sudah registrasi pada Science Direct tapi tidak bisa download artikel. Nah, itu bagaimana Pak Johan? Oke, karena ini biasanya terjadi karena remote access Bapak Ibu ya. Jadi setelah sudah registrasi ya, sudah sign in, nah Bapak Ibu scroll ke bagian paling bawah, klik remote access-nya, masukkan emailnya sekali lagi ya, baru setelahnya remote access-nya aktif begitu. Jadi memang itu tahapan yang harus dilalui di awal. Kalau sudah, harusnya sudah bisa Bapak Ibu. Ya. Ya. Dicek emailnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan menganggap, oh kalau sudah aktif, yes, berarti langsung bisa dipakai. Dicek dulu emailnya Bapak Ibu. Di situ ada email yang memberitahukan, ada tombol biasanya ya yang harus diklik untuk verify. Ya, terima kasih Pak Johan. Untuk Debbie mungkin bisa dicek emailnya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak Johan dari Munir Sukma. Izin bertanya Pak Johan, untuk register apakah tidak bisa menggunakan Gmail atau Yahoo? Karena kebanyakan mahasiswa tidak menggunakan email institusi. Terima kasih. Ya. Sayangnya tidak bisa Bapak Ibu ya, karena memang kalau kita pakai Gmail atau Yahoo, kita tidak tahu ini akses dari institusi mana. Begitu. Itulah kenapa harus pakai email institusi. Begitu. Nah, itu yang memang diharuskan untuk layanan yang remote access-nya. Begitu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin di sini ada Bapak Ibu dekan, begitu ya, Kaprodi, ada beberapa kampus yang mereka, apa yang mereka lakukan adalah mereka membuat satu email yang kemudian mereka share ke semua mahasiswanya. Jadi email tersebut nanti bisa dipakai oleh mahasiswa, misalnya di angkatan berapa, emailnya apa, begitu ya. Jadi memang tidak perlu buat email untuk semua mahasiswa, kalau memang mau seperti itu. Tapi memang juga ada kampus yang semua mahasiswanya punya email. Jadi ini nanti dikembalikan lagi kepada kampusnya, apakah memang semua mahasiswanya mau dibuatkan email, atau mungkin cukup beberapa email saja, lalu disebarkan, tapi ini juga harus termasuk password-nya berarti ya, dan itu digunakan memang hanya untuk akses Science Direct. Itu juga bisa. Gitu. Ya, terima kasih Pak Johan. Dan ini juga tentunya menjawab pertanyaan dari Debbie ya, bahwa email yang saya gunakan itu, tentunya email yang kita gunakan adalah email yang sudah didaftarkan oleh institusi, seperti itu gitu ya Pak Johan ya. Betul. Terima kasih. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi dari Dwi Sri Rahayu. Pertanyaan kedua, apakah wajib melakukan aktivasi remote access Pak? Karena saya tanpa aktivasi tersebut tidak bisa akses. Silakan Pak Johan. Wajib kalau di luar institusi, Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam institusi terkoneksi dengan WiFi kampus tidak harus, gitu ya. Bahkan tidak bisa, malah lebih tepatnya, begitu ya. Remote access-nya tidak akan muncul ya kalau di dalam institusi. Jadi ini wajibnya ketika di luar institusi saja. Ya.
Dan betul, tanpa aktivasi remote access pun Bapak Ibu bisa akses. Ya, masalahnya adalah begini. Kalau Bapak Ibu ini contoh ya, Bapak Ibu di luar institusi, register, sign in, selesai, tapi tidak menyalakan remote access. Bisa akses? Tidak, bisa. Tapi apakah bisa download yang sudah dilanggan? Tidak bisa. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi itulah kenapa harus diaktifasi dulu. Nah, ini agak-agak teknis, tapi semoga tidak membingungkan ya Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak Johan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak Johan dari Hartono Prajonto. Untuk submit artikel, ada pilihan bantuan penulisan bahasa Inggris, bagaimana cara menggunakan dan juga berapa biayanya? Oh ya, ini language editing service Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya itu dari Elsevier, memang menyediakan namanya language editing service, bukan mentranslate tapi Bapak Ibu. Jadi ini modelnya lebih kita sudah menulis dalam bahasa Inggris, kemudian mereka hanya membenarkan saja. Nah, berapa biayanya? Saya kurang hafal sih Bapak Ibu ya, tapi itu ada di website-nya. Dia ada paket-paketnya sih ya. Kalau editnya cuma apa, berapa ribu kata, nah itu akan berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, itu yang dari Elsevier-nya. Apakah kalau pakai language editing service dari Elsevier pasti diterima? Enggak juga sih Bapak Ibu. Itu cuma extra service saja begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Johan. Ya. Untuk Pak Hartono sudah cukup menjawab ya. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Christina Handini, Pak. Institusi berlangganan per tahun seandainya tidak diperpanjang berarti langsung putus, begitukah Pak Johan? Iya, Ibu. Begitu. Ya, langsung terputus. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Aning Ayu Citra. Setiap mahasiswa UKWMS mendapatkan email berafiliasi UKWMS. Oh, baik. Dari Ibu Aning, ini Ibu Aning membantu menjawab ya. Bahwa setiap mahasiswa UKWMS mendapatkan email berafiliasi UKWMS. Silakan menghubungi dekan atau kaprodi masing-masing. Terima kasih Bu Aning. Ya, ini untuk membantu rekan-rekan mahasiswa yang tadi bertanya, ini menggunakan email yang mana ini mengaksesnya seperti itu ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Ibu Christina Handini, Pak Johan, apakah kita langsung tidak bisa akses seperti itu, Pak? Ya, betul Ibu. Jadi kalau cut ya berarti langsung tidak bisa diakses. Sama seperti kita melanggan ini ya, buat musik, buat film ya seperti itu juga. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Johan. Ada pertanyaan lagi Pak Johan dari Aldo. Mohon bertanya Pak, terkait textbook atau buku ajar, apakah ada yang open access? Jika hanya ada di full access saja, berarti estimasi biaya tambahan untuk subscribe full textbook-nya ya? Seperti itu Pak Johan? Ya, kalau untuk buku ajar kita belum ada yang open access Bapak Ibu ya, jadi semuanya memang by subscription. Nah, untuk biayanya berapa itu biasanya ini modelnya agak berbeda ya, langganannya itu adalah langganan kalau kita sebutnya focus collection begitu. Jadi katakanlah misalnya saya mau buku-buku yang semuanya bisnis. Nah, itu ada paketnya tuh Bapak Ibu ya. Jadi semua buku bisnisnya nanti bisa diakses. Kalau untuk biayanya berapa, nanti mungkin kita bawa offline ya Bapak ya. Karena itu agak berbeda ya, setiap koleksi itu punya nilai yang berbeda-beda karena kita sesuaikan dengan banyaknya buku yang ada di koleksi tersebut. Begitu. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Johan. Wah, sangat seru sekali workshop kita ya pada siang hari ini. Sepertinya semuanya sangat antusias dan tidak sabar untuk memanfaatkan Science Direct ini, Pak. Ya, banyak sekali, benar banyak sekali yang bertanya dan juga sangat antusias ya untuk memanfaatkan Science Direct ini. Mungkin dari Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa masih ada pertanyaan? Kami menunggu. Ya, terima kasih Pak Hartono yang juga sudah berpartisipasi ya untuk bertanya terkait Science Direct. Ya, ada satu penanya lagi Pak, mungkin sekaligus untuk menjadi pertanyaan penutup bagi workshop kita pada siang hari ini ya Pak ya. Dari Ibu Firly, izin bertanya Pak Johan, apabila ketika mengakses suatu jurnal dan pada artikel tersebut tertulis abstract only, maka menunjukkan bahwa jurnal tersebut tidak tersubscribe oleh institusi, apakah seperti itu Pak Johan? Ya, betul Ibu. Ya, itu artinya memang tidak dilanggar. Oke, baik.
Seperti itu jawaban dari Pak Johan. Bu Firly, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir kita ya Pak ya, pada workshop kita pada siang hari ini. Ya. Sungguh sangat seru sekali workshop kita pada siang hari ini. Mungkin dari Pak Johan sendiri ada kalimat penutup yang ingin disampaikan untuk kita semua, Pak. Oke, ya yang mungkin sebelum ke sana, Bapak Ibu ya, ini mungkin saya bisa share. Jadi dari Elsevier juga ada sertifikat ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti ya sampai akhir, kita sudah menyediakan sertifikat juga. Ini sebentar ya, saya buka dulu. Nah, untuk sertifikatnya seperti ini. Oops, sorry. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk sertifikatnya sendiri nanti di downloadnya itu di-download secara masing-masing begitu ya. Nah, caranya nanti Bapak Ibu menuju ke halaman ini ya bit.ly/el ya WMF22 ya. Kemudian nanti di link ini ya Bapak Ibu akan diminta menjawab 5 atau 6 pertanyaan pilihan ganda ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu masukkan kode workshop. Jadi nanti diminta ya kode workshopnya apa. Nah, ini kode workshopnya adalah AO, ini bukan 0 ya, tapi O ya. AOUHEU. Ya, ini agak-agak sulit nih. AOUHEU begitu ya. Nah, ini huruf besar semua Bapak Ibu. Nanti kalau sudah, nah langsung akan muncul informasi bahwa sertifikatnya sudah bisa di-download. Ya, kadang mungkin akan diminta menunggu 1-2 menit karena sertifikatnya lagi dibuat begitu ya, lagi di-generate otomatis. Nah, nanti setelahnya itu sudah bisa langsung download sertifikat dengan nama Bapak Ibu. Nah, tapi ya kalau Bapak Ibu belum sign in ya, jadi belum register atau belum sign in, ketika Bapak Ibu memasukkan kode workshop ini akan diminta untuk sign in dulu. Ya. Nah, kenapa kita harus register atau sign in dulu? Supaya kita bisa tahu nama depan dan nama belakang Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi caranya simpel saja, ya, menuju ke link yang ini, ya, nanti bisa diketikkan begitu ya. Kemudian setelahnya ya diisi dulu dijawab dulu 5-6 pertanyaan. Setelahnya nanti Bapak Ibu masukkan kode workshop yang ini, ya, lalu sertifikatnya sudah bisa di-download. Ya, atau Bapak Ibu diminta register dulu supaya kita bisa tahu nama depan dan nama belakang. Begitu. Ya. Ini mungkin saya ketikkan sambil Bapak Ibu mungkin di sini ada yang mau screenshot, ada yang mau foto begitu ya. Ini saya juga ketik di bagian chatting. Sebentar, bit.ly/LWMF22. Pastikan huruf besar semua ya. Nah, ini ya. Jadi itu linknya, silakan di-copy ya. Kemudian itu juga untuk workshop code-nya. Gitu. Ini langsung dari Elsevier-nya Bapak Ibu. Ya. Oke, mungkin terakhir ya sambil Bapak Ibu di sini yang screenshot, yang foto gitu ya. Terakhir mungkin menyampaikan juga ya pastinya dari pihak perpustakaan yang sudah melanggan untuk Science Direct ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya ya karena Bapak Ibu tidak perlu melakukan lagi kualitasnya ya, ini pasti akan sangat membantu ya untuk bisa menulis ya artikel-artikel penelitian yang sangat-sangat berkualitas. Jadi ditunggu ya karya-karya dari Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan mahasiswa. Ya, oke, seperti itu mungkin Bu Hana. Saya kembalikan lagi ke Bu Hana. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Kuncoro. Terima kasih Pak Vincent juga ya Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan. Sama-sama pagi hari ini. Ya, baik. Saya kembalikan ke Bu Hana. Silakan. Terima kasih kepada Pak Johan yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik sekali. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk semakin bersemangat dalam berkarya dan juga melakukan penelitian tentunya. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Johan Yang dari Elsevier. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dekan dan dosen yang juga sudah meluangkan waktunya dalam workshop pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan
Bapak Ibu Wakil Rektor tentunya terima kasih. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa baik di kampus Surabaya dan Madiun yang sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian workshop pada hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat Perpustakaan Unika Widya Mandala. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kembali saya mengingatkan untuk link e-sertifikat silakan diakses pada kolom chat yang telah dibagikan oleh panitia. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait perpustakaan, silakan kunjungi website perpustakaan dengan alamat perpus.bima.ac.id. Rekan-rekan juga dapat follow Instagram perpustakaan Library WMSCU atau juga dapat melalui Facebook Unika Widya Mandala. Akhir kata, saya Hana Lisbeth Panjaitan dan segenap panitia yang bertugas dalam workshop Advancing Your Research and Learning Using Elsevier Science Direct. Senin 21 Februari 2022, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun kekurangan dalam penyajian acara. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sampai jumpa di waktu mendatang. Semoga kita bertemu kembali. Maju dan jayalah perpustakaan. Selamat siang dan salam Widya Mandala. Oke, terima kasih semuanya. Pak Terima Jonan, kasih Pak semua. Ibu, Bapak Terima Ibu kasih, Bapak. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu.